Episode 71-80. Di malam hari, tidak hanya Liu dan orang banyak, tetapi juga hampir 100 orang yang datang ke paviliun Yipin untuk makan malam melihat gambar mewah ini. Hal ini membuat setiap pelanggan yang datang memandangi makanan laut terbaik dunia dengan takjub. Makanan laut ini hanya terlihat di berita TV di masa lalu. Mereka mengira publisitas paviliun Longxuan sangat mengesankan akhir-akhir ini, tetapi sekarang mereka terlihat seperti sampah. Di malam hari, atas perintah Wang Xian, informasi dari acara perayaan toko Yipinge dikirim ke ponsel mereka melalui informasi pelanggan sebelumnya. Hanya ada informasi diskon 50% saja, informasi lainnya tidak. Namun, malam ini, gambar dan pesan tersebar di kalangan pertemanan beberapa orang di Jiangcheng. Terkejut, makanan laut apa yang paling enak di dunia? Aolong, kepiting raja, katakan padamu bahwa ini semua adalah terak. Coba lihat makanan laut apa yang paling enak di dunia. Di bawah sebaris teks disertai beberapa gambar, yaitu gambar ikan abalon, ikan tuna sirip biru, dan ikan berbibir kuning. Luar biasa, ini restoran paling mengagumkan yang pernah saya lihat. Yipinge benar-benar melawan langit. Abalon, tuna sirip biru, ikan berbibir kuning, ya Tuhan, dan semuanya mendapat diskon 50%. Satu demi satu foto dan informasi beredar di kalangan pertemanan, bahkan kemudian muncul serangkaian cerita. Setiap tiran lokal mengundang saya untuk makan besar di paviliun Yipin, dan saya akan menikah dengannya. Jika itu saudara laki-laki, bergabunglah denganku untuk makan rakus di paviliun Yipin, aku akan mengantarmu, dan kamu akan mengambil uangnya. Kalau kamu mau makan sembarangan di Yipinge, berapa biayanya? Itu untuk menjual rumahmu. Saya duduk di dalam kotak paviliun Yipin dan makan abalon, sashimi, dan ikan bibir kuning. Saya memandang orang-orang yang sedang makan makanan ringan di luar dengan rasa iri. Sayangnya, saya merasa sangat lelah. Dalam waktu singkat, paviliun Yipin yang menghadap ke langit beredar di lingkaran pertemanan, dan banyak orang akan melihatnya. Dini hari berikutnya, seluruh jalan kuno tampak agak meriah, dan paviliun Longxuan telah membuka pintunya lebih awal. Di pintu masuk paviliun Longxuan, naga dan singa menari, seekor singa dan satu naga terus menari di jalan. Dan di pintu masuk paviliun Yipin, 10 model berpakaian cantik berjejer rapi. Model-model ini berdiri di pintu masuk paviliun Longxuan sambil tersenyum. Tuan Xie, adik laki-lakinya, dan manajer paviliun Longxuan, berdiri di pintu masuk hotel dengan senyuman di wajah mereka, memperhatikan orang-orang berkumpul di sekitar mereka. Tuan Xie, ada begitu banyak orang hanya pada jam 9, dan akan ada lebih banyak orang sampai urusan resmi pada jam 9.30, dan mungkin mereka akan mulai makan pada jam 9.30. Haha, itu wajar, kita harus tahu bahwa paviliun Longxuan kita hari ini didiskon 50%. Begitu banyak makanan laut terbaik yang didiskon 50%. Kalau tidak dimakan, rugi banyak. Tuan Xie berkata sambil tersenyum lebar. Saudaraku, paviliun Yipin itu belum dibuka pintunya, menarik sekali. Remaja di sebelah Presiden Xie berkata sambil tersenyum. Di masa depan, restoran itu akan tutup selamanya. Tuan Xie berkata dengan percaya diri. Tuan Xie, Lin Qingying yang cantik ada di sini, dan mungkin akan ada lebih banyak orang di sekitar Anda sebentar lagi. Pada saat ini, manajer Longxuan melihat seorang wanita cantik mengenakan kacamata hitam besar dan mengikuti seorang asisten berjalan di sisinya. Oh, cepatlah, tolong Lin Qingying yang cantik, dan biarkan dia menyanyikan sebuah lagu sebentar dan bergabung dalam upacara pemotongan pita di paviliun Longxuan bersama-sama. Xie berkata sambil tersenyum. Oke, manajer itu mengangguk dan segera berjalan. Saudaraku, kita harus mengundang bintang tingkat pertama untuk datang pada pembukaan ini. Mengapa kamu mengundang bintang tingkat kedua? Remaja di samping bertanya dengan bingung kepada Tuan Xie. Meskipun Lin Qingying adalah selebriti kelas 2, dia cukup istimewa. Dia adalah selebriti makanan. Dia menyukai makanan, dan dia memiliki ulasan yang bagus. Dia memiliki banyak penggemar yang menyukai makanan. Undang dia lebih dari yang pertama selebriti garis. Cocok, Tuan Xie berkata sambil tersenyum. Kakak sama bijaksananya dengan yang kamu pikirkan, kata anak laki-laki itu sambil tersenyum. Xiao Feng, kamu masih muda, jadi kamu masih harus belajar lebih banyak. Tuan Xie berkata kepada saudaranya dengan senyuman di wajahnya. Saudara yang baik,
Sebuah panggung sederhana dipasang di pintu paviliun Longxuan. "Halo, Nona Lin Qingying." Tuan Xie menyapa dengan senyuman di wajahnya ketika Lin Qingying datang. "Halo, Tuan Xie." Lin Qingying tersenyum dan mengangguk, sedikit arogan. Tuan Xie tersenyum dan tidak peduli. Dia juga tahu bahwa keluarga Lin Qingying dalam kondisi baik. Belakangan, dia menjadi populer karena makanan dan dua lagunya. Dia tidak kekurangan uang, dan sekarang dia saling memohon sendirian. "Mes, Lin Qingying, saya akan merepotkan Anda untuk menyanyikan sebuah lagu sebentar, dan memperkenalkan kami ke paviliun Longxuan, tidak masalah." Tidak masalah, Tuan Xie, karena saya sudah setuju, saya pasti akan melakukannya." Lin Qingying membelai rambutnya dan mengangguk. Tingginya sekitar 1,7 meter, memiliki tubuh yang sempurna, memiliki rasa bugar, dan memiliki bibir yang tipis, namun ia memiliki godaan yang istimewa. "Sambut semua orang untuk berkumpul di depan pintu paviliun Longxuan kami pagi ini. Hari ini adalah pembukaan paviliun Longxuan kami. Hari ini, paviliun Longxuan kami secara resmi mengumumkan bahwa kami akan memasuki Jiangcheng untuk menciptakan makanan laut paling top dan masakan paling lezat. Untuk itu pembukaan, kami mengundang bintang kuliner terkenal, Mes Lin Qingying, diikuti oleh Mes Lin Qingying, untuk memperkenalkan kami ke paviliun Longxuan dengan sejarah panjang." Pembawa acara berdiri di atas panggung, memegang mikrofon untuk diperkenalkan kepada orang-orang di sekitar. Lin Qingying yang cantik dan mempesona berjalan ke atas panggung, memegang mikrofon dengan senyuman di wajahnya. "Halo semuanya, saya Lin Qingying. Saya beruntung diundang untuk berpartisipasi dalam pembukaan paviliun Longxuan hari ini, paviliun Longxuan." Petik 2. Lin Qingying, indah sekali, ayo kita pergi dan melihatnya. Lin Qingying diundang untuk pembukaan restoran ini, sungguh luar biasa. Paviliun Longxuan telah dipublikasikan secara luas akhir-akhir ini. Saya juga mendengar bahwa ini adalah restoran makanan laut yang relatif mewah. Ini sangat kuat, saya mendengar bahwa ada banyak bahan yang berharga. Tuan Xie menyaksikan semua orang berkumpul dan hampir memblokir seluruh paviliun Longxuan. Sudut mulutnya sedikit miring, dan senyuman muncul di wajahnya. "Kali ini saya akan membuat sensasi di Jiangcheng dan bahkan seluruh negeri." Tuan Xie mengepalkan tangannya erat-erat dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia melihat ke paviliun Yipin yang belum membuka pintunya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Pada saat ini, sekelompok pecinta makanan yang baik-baik saja bergegas datang setelah mendengar berita tersebut. Paviliun Yiping dibuka pada jam 9.30, dan belum dibuka. Ayo pergi ke paviliun Longxuan dan melihat-lihat. Meskipun publisitas paviliun Longxuan sangat kuat, sepertinya jauh dari paviliun Yipin, tapi tidak apa-apa. Pergi dan lihat, sepertinya masih ada bintang di sini. Beberapa pelanggan melihat ke paviliun Yipin yang pintunya tertutup, dan berjalan menuju paviliun. Longxuan tidak jauh dari sana untuk ikut bersenang-senang. Pada pukul 9.20, masih ada 10 menit sebelum pembukaan resmi paviliun Longxuan. Pada saat ini, Tuan Xie dan Qingying Lin, serta manajer dan koki hotel, serta adik laki-laki Tuan Xie, berdiri di atas panggung dengan senyuman di wajah mereka. "Sekarang upacara pemotongan pita pembukaan kami dimulai, selamat atas pembukaan paviliun Longxuan kami." Pitanya terpotong. Tuan Xie mengambil mikrofon dengan senyuman di wajahnya dan tersenyum serta menatap kerumunan orang di sekitarnya. Saat ini, area sekitarnya benar-benar diblokir, dan setidaknya 7 atau 800 orang berkumpul di sini, yang membuatnya bangga. Pertama-tama, sambut semua orang untuk berkumpul di depan toko paviliun Longxuan kami untuk menyaksikan pembukaan paviliun Longxuan kami. Seperti yang diperkenalkan oleh keindahan Lin Qingying, paviliun Longxuan kami memiliki sejarah panjang dan makanan laut terbaik. Hari ini, kami paviliun Longxuan pembukaan resmi juga berarti paviliun Longxuan kami akan menjadi restoran makanan laut terbaik, termewah, dan terlezat di Jiangcheng. Paviliun Longxuan kami selalu berbicara dengan kekuatan. Ada 5 menit tersisa sebelum kami resmi buka. Semua orang bisa masuk dan mencicipinya. Saya pikir makanan laut terbaik di paviliun Longxuan kami jauh melebihi paviliun Yipin di sebelahnya. Sashimi tuna sirip biru, kami punya. Abalon berkepala 2, kami punya kaviar terbaik. Kami punya kepiting Raja Aolong, kami punya semua makanan laut terbaik yang bisa Anda bayangkan. Tuan Xie berkata dengan percaya diri, alisnya terangkat, dan ekspresi percaya diri di tubuhnya. Mengikuti dia, dengan lambaian tangannya,
pintu paviliun Long Xuan terbuka. Di depan pintu masuk, ada seekor ikan besar. Inilah keuntungan dibukanya restoran kita. Kerapu raksasa itu beratnya 300 kati, dan harga pasarannya lebih dari 100 kati. Hari ini, selama kamu makan di sini, kamu akan mendapat salinannya gratis. Wow, ikannya besar sekali. Kerapu, harga kerapu tidak murah, lebih dari 100 kati. Kerapu ini terlalu besar, bukankah nilainya 30.000 atau 40.000, dan disajikan secara langsung, paviliun Long Xuan terlalu bangga. Jika Anda punya uang, paviliun Long Xuan ini terlalu kaya. Belum lagi publisitasnya akhir-akhir ini, jika Anda mengundang Lin Qingying ke pembukaan, Anda dapat melihat kekuatannya, dan mereka memiliki banyak makanan laut terbaik di sini. Beberapa orang memandangi ikan kerapu raksasa itu dengan wajah takjub. Mewah, luar biasa. Sudut mulut Pasien sedikit miring, memperhatikan reaksi orang-orang di sekitarnya dengan sangat puas, dan tersenyum sambil memperhatikan orang-orang di bawah yang sedang memotret dengan ponselnya. Namun, berdiri di bawah, ada sekelompok orang yang tidak begitu terkejut. Sebaliknya, mereka dengan samar berkata dengan suara rendah, itu hanya ikan kerapu, jauh dari paviliun Yipin. Ya, apakah hanya kekuatan ini? Bagaimana perasaan Anda bahwa ini jauh lebih buruk daripada paviliun produk pertama, dan jauh lebih unggul dari paviliun produk pertama? Beberapa orang bingung dan memandang Tuan Xie yang energi di atas panggung. Bos, apakah Anda mendapat diskon 50% untuk penonton di sini? Tiba-tiba sebuah suara parubaya terdengar, dan semua orang di sekitar memandang Tuan Xie, menunggu jawabannya. Kami mendapat diskon 50% hari ini, bahkan minumannya pun mendapat diskon 50%. Tuan Xie tersenyum, dan kemudian percakapan berubah. Tentu saja, beberapa barang tidak bisa mendapat diskon 50%, seperti abalon berkepala dua, tapi kami akhirnya menghabiskan banyak usaha dari Australia. Saya membelinya, jadi dijual dengan harga asli 450.000 yuan. Selain itu, tuna sirip biru dan kaviar tidak mendapat diskon 50%. Semua orang tahu harganya, tetapi Tuan Xie masih memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Kepiting Aolong dan Raja kami mendapat diskon 50% di seluruh tempat. Pikirkan tentang 2 atau 3.000 Aolong yang biasa Anda makan. Hari ini, Anda bisa makan lebih dari 1.000. Ya, tidak terlalu keren. Paviliun Long Xuan kami sangat bangga dan murah hati. Setelah makan, nilai asli 10.000 yuan langsung menjadi 5.000 yuan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan kami hanya melakukan aktivitas selama beberapa hari ini. Hari ini, diskonnya paling rendah, diskon 50%. Manajer di sebelahnya juga menggema. Sangat cocok, cocok banget. Aolong dan King Crab juga setengah harga. Terlalu murah. Paviliun Long Xuan terjual dengan kerugian, sungguh menakjubkan. Selain itu, beberapa media yang diundang oleh Presiden Xie merekam adegan ini dan terus mengambil gambar, bersiap untuk mempromosikan Paviliun Long Xuan setelah hari ini. Mereka telah memikirkan judulnya, seperti Paviliun Haoki Long Xuan, diskon 50% untuk seluruh tempat pada hari pembukaan, makanan laut terbaik menunggu untuk Anda nikmati. Hotel paling arogan di Jiangcheng, hotel termewah, hotel terlesat, makanan laut terbaik menanti Anda. Namun, ada sekelompok orang dengan wajah aneh memandang Presiden Xie dan manajer di atas panggung. Marah, aku akan angkat bicara. Seorang pria parubaya tidak menahan diri, dan langsung berkata dengan lantang, marah, saya akan angkat bicara, begitu saja, Paviliun Long Xuan Anda masih ingin melampaui paviliun kelas 1, mungkin masih jauh. Ya, abalon berkepala dua tuna sirip biru dan bahan-bahan unggulan lainnya tidak lagi berada dalam kisaran diskon. Anda jauh dari Yipinge. Ya, hari ini Paviliun Yipin merayakan tokonya, tetapi semua bahannya mendapat diskon 50%, bahkan abalon jahe pun mendapat diskon 50%, tetapi abalon bernilai lebih dari 2 juta yuan, setengah harganya. Saya pikir Paviliun Long Xuan begitu sombong, ternyata jauh dari itu. Begitu pria parubaya itu berbicara, beberapa pelanggan di sekitar yang sedang menunggu Paviliun Yipin membuka pintu mau tidak mau bergema. Pembukaan 5 atau 6 orang berturut-turut mengejutkan semua orang. Tuan Xie, yang berdiri di atas panggung, juga terkejut sejenak, dan melihat ke beberapa orang yang berbicara dengan rasa malu. Beberapa, Anda adalah paviliun produk pertama, silakan datang dan sengaja membuat masalah. Dengan paviliun produk pertama,
tidak ada pertarungan melawan paviliun Longxuan kami. Ada 2 tingkat kekuatan di antara kita. Kata-kata Tuan Xie membuat beberapa orang di bawah tidak senang, mengatakan bahwa mereka percaya. Mereka tidak akan memiliki temperamen yang baik jika dianiaya. Kami wali, aku bilang kamu tidak lucu. Kami hanya pengunjung. Restoran mana yang rasanya enak dan bahan-bahannya banyak? Kemana kami pergi, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Ya, saya tidak tahu dari mana keberanian paviliun Longxuan Anda berasal. Anda sebenarnya mengatakan bahwa Anda dan paviliun Yipin adalah 2 tingkat, dan Anda tidak melihat kekuatan mereka. Bodoh, paviliun Longxuan Anda yang beberapa tingkatnya lebih buruk daripada paviliun tingkat pertama. Sekarang Anda harus mengandalkan banyak publisitas untuk mendapatkan popularitas, dan Anda tidak melihat kesenjangan dengan orang lain. Beberapa pelanggan di bawah ini berkata dengan marah bahwa jika mereka dianiaya, mereka tidak wajib berbicara secara damai. Tanpa diduga, Yipingemu akan mengirim seseorang untuk membuat masalah. Itu benar-benar penjahat. Penjaga keamanan akan meledakkan mereka. Para remaja yang hadir melihat beberapa orang parubaya berbicara dengan keras, dengan ekspresi marah di wajah mereka. Menarik dan menarik, kami hanya menceritakan beberapa fakta. Anda bahkan tidak memahami paviliun. Yiping, jadi Anda berani mengatakan bahwa pihak lain lebih rendah dari Anda. Biar ku bilang saja, bukan berarti aku memihak paviliun kelas 1, menurutku, dibandingkan dengan paviliun kelas 1, kamu sampah. Kamu sampah. Boom, singkirkan para pembuat onar ini. Di atas panggung, wajah Tuan Xie tiba-tiba menjadi muram ketika mendengar kata-kata itu, dan dia berkata kepada penjaga keamanan di samping. Jangan sampai kamu mengebom, ayo pergi sendiri, dan buktikan bahwa paviliun Yipin akan segera membuka pintunya. Tuan Xie Parubaya dengan dingin berkata ke atas panggung, lalu berbalik dan berjalan menuju posisi paviliun Yipin. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah dengan sendirinya akan tahu ketika kamu masuk ke dalam toko, dan kamu juga akan mengatakan bahwa kamu adalah hotel yang paling sombong dan mewah. Hehe, kamu jauh sekali. Oh, malah aku sudah tidak tahan lagi. Kemarin bahan-bahan unggulan paviliun Yipin menggila di kalangan teman-teman, dan memang diskon 50%. Beberapa orang berkata sambil menggelengkan kepala, pergi dari sini, menuju posisi paviliun Yipin di sebelah mereka. Ada 70 atau 80 orang dalam perjalanan ini, dan beberapa orang berbicara sambil berjalan, dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Orang-orang yang tidak menaruh curiga di sekitar tercengang. Mereka tidak tahu tentang makanan laut terbaik Yipinge dan diskon 50% di seluruh tempat. Lagi pula, makanan laut terbaik di Yipinge baru ditemukan tadi malam. Meski menyebar dengan cepat, masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Orang-orang di sekitar memandang orang-orang yang pergi dengan sedikit keheranan. Namun, saat ini, pintu toko Yipinge terbuka, dan sebuah papan reklame segera dikeluarkan. Diskon 50% untuk seluruh situs, termasuk barang dagangan apapun, termasuk 1 abalon berkepala 2, termasuk tuna sirip biru, termasuk ikan bibir kuning, termasuk ikan kroker kuning besar liar, diskon 50% untuk seluruh situs. Baliho sederhana, di bawah ini ada beberapa gambar abalon, tuna sirip biru, ikan berbibir kuning, ikan kroker kuning liar. Akhirnya buka pintunya, jalan pergi, kudengar bahan-bahan unggulan ini semua ditaruh di depan pintu, kalau mau beli, chefnya langsung potong. Cepat masuk, paviliun Yipin menawarkan diskon 50%. Benar-benar penuh. Sekarang mulai menempati tempat duduk, kalau tidak, kamu tidak bisa memakannya. Buruan berangkat, kudengar bos kesini membawa ikan arwana seharga puluhan juta rupiah, pegang rumputnya keterlaluan. Mereka yang berjalan pergi melihat Yipinge membuka pintu, dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka, dan bergegas satu persatu. Atau mari kita periksa, sekelompok orang di pintu masuk paviliun Longxuan, menyaksikan sekelompok orang berbondong-bondong menuju paviliun Yipin, berkata dengan ragu-ragu. Saya akan pergi dan melihat, saya akan melihat apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak. Aku akan pergi juga. Paviliun Yipin tidak mungkin menemukan 80 atau 90 orang sebagai wali. Jika itu benar-benar wali, maka itu akan menghancurkan tanda tangannya sendiri. Ya, aku akan memeriksanya juga. Mari kita tunggu dan lihat apakah itu sebagus yang dikatakan kelompok. Beberapa orang berjalan menuju lokasi paviliun Yipin. Untuk sementara, tidak ada yang memasuki paviliun Longxuan, yang lambat laun membuat wajah Tuan Xie di atas panggung muram.
Dia memegang erat mikrofon di tangannya, matanya berkedip tajam. Jangan ramai, masuklah satu persatu, satu persatu. Di pintu masuk paviliun Yipin, manajer Huang memandangi pelanggan yang berdatangan ke toko dengan penuh semangat. Maaf sekali, Yipinge kita sedang dalam tahap persiapan, jadi kalau mau makan harus menunggu minimal 1 jam, kalau sabar bisa menunggu. Manajer Huang meraung, keras, memegangi kepalanya sedikit, wajahnya penuh kebanggaan. Coba kita lihat beberapa stand di depan, lihat abalon, ikan berbibir kuning. Iya, coba kita lihat Nima, aku belum pernah melihat abalon itu seperti apa, aku juga belum pernah melihat ikan berbibir kuning. Manajer Huang, apakah abalon bernilai lebih dari 2 juta yuan dengan setengah harga? Bukankah rugi besar jika seseorang membelinya? Sekelompok orang masuk ke dalam dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Harga keseluruhannya setengah harga, kami tidak membicarakannya, tapi semua bahan kami harus dimasak segera setelah dibeli, untuk menghindari seseorang membeli abalon kami dan menjualnya kembali. Manajer Huang menjawab dengan keras. Sial, sungguh, itu berlawanan dengan langit. Harga abalon setengahnya, yang langsung lebih murah dari 1 juta. Wah, itu benar-benar ikan bibir kuning, tuna sirip biru, ikan kroker kuning liar, 2 ekor abalon per ekor, dan 10 abalon berkepala 2. Benar-benar berlawanan dengan langit. Abalon yang besar sekali, abalon ini harganya lebih dari 2 juta. Luar biasa, luar biasa. Pengetahuan yang panjang, pengetahuan yang sangat panjang. Seorang pria menghela nafas dengan ponselnya dan terus mengetuk. Dan arwana ini, ya Tuhan, manajer Huang, dari mana bos Anda mendapatkan begitu banyak arwana yang berharga? Masing-masing arwana ini bernilai setidaknya beberapa juta. Bukan, benar-benar mahal, itu wajar. Teman saya jualan ikan hias. Saya tahu sedikit tentang ikan hias. Arwana ini bagus sekali, setidaknya jutaan. Ya Tuhan, bukankah nilai gabungan dari bahan-bahan terbaik dan ikan hias ini bisa mencapai 20 hingga 30 juta yuan? Kudengar pemilik paviliun Yipin telah berubah. Bukankah pemiliknya begitu hebat sekarang? Setelah membaca yang sebelumnya, masuk ke dalam dan tunggu, mari kita lihat ke belakang. Saat ini, pelanggan yang tidak bisa melihat dari belakang mendengar seruan dari depan, dan berkata dengan sedikit kesal. Jangan khawatir, jangan khawatir. Pria di depan berteriak. Orang-orang yang mengantri di belakang menghalangi jalan. Aku bilang saudara di depan, cepatlah. Ada banyak orang, beberapa orang perlahan masuk ke dalam, melihat makanan laut teratas, dengan ekspresi kaget di wajah mereka, satu persatu mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar, memposting di momen, dan memposting di internet. Bagaimana? Benarkah yang dikatakan orang-orang itu tadi? Beberapa orang yang tidak mengetahui detailnya masuk dan bertanya kepada orang di depan. Sungguh, itu benar. Sial, satu abalon yang begitu besar, dan ikan berbibir kuning langka, tuna sirip biru sepanjang 3 meter, sungguh luar biasa. Paviliun Longxuan tidak kalah dengan sampah dibandingkan dengan paviliun Yipin. Kerapu itu adalah lelucon di depan bahan-bahan terbaik ini. Orang-orang di paviliun Longxuan benar-benar mengerikan, mereka mengatakan bahwa paviliun produk pertama tidak dapat dibandingkan dengan mereka, kan? Level mereka sama sekali tidak sama, dan mereka bangga. Memalukan di depan produk pertama paviliun. Ya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berani membuat publisitas seperti itu, dan mengundang bintang untuk datang. Kekuatannya bukan level, tapi bagaimana dengan memanggil raja. Orang-orang di sekitar sedang berbicara, dan segera berita itu menyebar keluar. Sekelompok orang tadi bukanlah perwalian. Apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Mendengar penjelasan orang-orang di dalam, orang-orang di luar tercengang. Seperti yang dikatakan oleh Parubaya yang marah. Dibandingkan dengan paviliun Yipin, paviliun Longxuan hanyalah sampah. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jalanan kuno saat ini jauh lebih ramai dari sebelumnya. Terutama di sekitar Yipinge Hotel. Baru saja, arus orang berkumpul di pintu masuk paviliun Longxuan yang didekorasi dengan meriah. Tetapi saat ini paviliun Longxuan tampak agak sepi. Aku gila, sekarang paviliun Yipin sudah penuh, dan aku tidak bisa masuk ke dalamnya. Saya masih ingin masuk dan melihat abalon. Saya belum pernah melihat abalon ketika saya sudah begitu tua. Abalon berkepala 1, abalon berkepala 2, tuna sirip biru, ikan bibir kuning, ikan kroker kuning liar, dan arwana hias yang berharga.
Perayaan toko Yiping sungguh buruk. Paviliun Yiping layak menjadi Paviliun Yipin, tetapi Paviliun Longxuan yang baru dibuka itu memalukan. Paviliun Longxuan telah dipublikasikan selama periode ini dan mengundang bintang-bintang. Ketika dibuka sekarang, dikatakan bahwa itu pasti lebih baik daripada Paviliun Yipin. Itu hanya menamparkan wajahmu sendiri. Ya, saya hanya memukul muka saya sendiri. Paviliun Longxuan mengklaim diskon 50%, tetapi abalon berkepala 2, tuna sirip biru, dan beberapa bahan utama tidak didiskon, tetapi Paviliun Yipin semuanya didiskon, jelas dijual dengan harga akalah. Ini adalah kontes antara Paviliun Yipin dan Paviliun Longxuan, tetapi jelas bahwa Paviliun Longxuan dikalahkan. Di pintu masuk Paviliun Longxuan, beberapa pelanggan melihat ke Paviliun Longxuan, menggelengkan kepala dan berkata, sambil berjalan menuju Paviliun Yipin di samping. Berdiri di samping, Tuan Xie gemetar mendengar percakapan mereka, mengertakkan gigi, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia dikalahkan. Bahkan dari awal sampai akhir, bos Yiping tidak muncul, dan dari awal sampai akhir, Yiping tidak melakukan publisitas apapun. Mengandalkan kekuatan 360 derajat, tidak ada sudut mati yang bergulir. Bagaimana dia bisa mendapatkan makanan laut yang begitu berharga? Mata Tuan Xie penuh dengan keajaiban. Ia mengira telah mendapatkan abalon berkepala 2 yang sudah sangat bertenaga saat mendapatkan tuna sirip biru, namun ternyata jauh dari lawannya. Tuan Xie, kami. Manajer parubaya Paviliun Longxuan berjalan mendekat dengan ekspresi sedih di wajahnya. Brengsek, Tuan Xie menoleh, menatap pria parubaya itu dengan tatapan galak, bukankah saya meminta Anda untuk memeriksa detail pemilik Yiping? Apakah Anda menatap pergerakan Yiping? Inilah yang kamu telah menemukan. Tuan Xie, saya benar-benar tidak menyalahkan saya. Saya tidak menyangka mereka mengeluarkan barang-barang itu tadi malam. Saat itu, kami sedang mengadakan pesta perayaan. Kata manajer itu dengan wajah polos. Perjamuan perayaan. Tuan Xie mendengar 3 kata ini penuh ironi. Pesta perayaan. Hari ini apakah pesta berakhir dan pesta perayaan? Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Remaja di samping berjalan mendekat dan bertanya pada Tuan Xie dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Berinvestasi hampir 20 juta, sama sekali tidak bisa dilepaskan. Tuan Xie mengepalkan tinjunya erat-erat, kilatan tajam di matanya. Pemuda itu terkejut, diikuti dengan tatapan tajam di matanya, saudaraku, menurutku kita tidak bisa berhenti seperti ini, keluarga saudara ipar sangat kuat di Jiangcheng, atau mari kita cari saudara ipar. Petik 2, Tuan Xie mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya perlahan, saya akan menelepon. Paviliun Longxuan terus beroperasi. Kemenangan di ring ini adalah milik kita. Tuan Xie berteriak dingin pada orang di sebelahnya, dan langsung berjalan ke kantor Longxuan. Beberapa media dan staf propaganda melihat ke Paviliun Longxuan dan Paviliun Yipin di sebelahnya. Ada yang bingung dan bertanya-tanya bagaimana cara menulisnya. Lin Qingying juga melihat ke samping Paviliun Yipin dengan rasa ingin tahu, matanya berkedip-kedip. Bos, kami berhasil. Tidak banyak pelanggan di Paviliun Longxuan. Kami sudah penuh di sini, dan banyak orang yang ingin masuk dan berkunjung. Saat ini, di kantor Yiping, manajer Huang berkata dengan penuh semangat kepada Wang Xian yang sedang duduk di kursi. Seperti yang diharapkan, sudut mulut Wang Xian sedikit terangkat, dan senyuman muncul di wajahnya. Sekarang kita telah melakukan aktivitas kita hari ini. Kita akan melakukan pekerjaan dengan baik dan bekerja keras untuk semua karyawan. Makan lebih baik di siang hari. Tidak ada kerja keras, tidak ada kerja keras. Setelah ini, Paviliun Longxuan ingin bangkit kembali. Itu tidak mudah. Sebaliknya, dengan makanan laut yang dibeli bos, bisnis kami akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Manajer Huang berkata dengan gembira. Tentu saja, ngomong-ngomong, Manajer Huang, tinggalkan kamar pribadi untukku malam ini. Aku akan mengundang beberapa teman untuk makan malam. Wang Xian berkata kepada Manajer Huang. Baik, Tuan Wang. Manajer Huang mengangguk. Xiao Xian, kamu luar biasa. Manajer Huang pergi, Guan Suking memandang Wang Xian dengan kagum. Haha, itu wajar. Wang Xian tersenyum penuh kemenangan. Kemenangan mudah di arena ini agak tidak terduga. Meskipun ia telah memperoleh banyak bahan-bahan terbaik di lautan akhir-akhir ini, meskipun Paviliun Longxuan masih tertinggal jauh, namun belum begitu lengkap. Namun, kesalahannya adalah diskonnya, dan kesalahannya adalah Paviliun Longxuan terlalu pelit.
Paviliun Yipin dan Paviliun Longxuan juga mendapat diskon 50%, tetapi diskon 50% untuk Paviliun Yipin adalah diskon 50% untuk semua bahan. Diskon 50% di Longxuan Paviliun tidak termasuk bahan-bahan terbaik tersebut. Tak hanya itu, mereka juga sesumbar bahwa tokonya sangat bangga pada upacara pembukaannya, hingga langsung dikalahkan. Manusia harus mati daripada manusia, dan mereka harus dibuang. Jika Paviliun Longxuan tidak dibandingkan dengan Paviliun Yipin, mereka sungguh mengagumkan. Namun dalam perbandingan ini, kesenjangannya terlalu besar. Bahkan Wang Xian tidak menyangka Presiden Xie yang sombong akan begitu pelit. Namun, Wang Xian jelas tidak mengalami sakit punggung saat berdiri. Makanan laut berkualitas terbaiknya tidak memerlukan biaya, dan semuanya ditangkap di laut. Namun, Tuan Xie membelinya dengan uang sungguhan. Wang Xian berbaring santai di kursi, tersenyum melihat munculnya Paviliun Yipin. Dan apa yang terjadi di jalan kuno pagi ini dengan cepat menyebar ke seluruh Jiangcheng. Banyak teman, Weibo, dan grup obrolan membicarakan Yipinge. Reputasi Yipinge dengan cepat menyebar ke kota-kota lain dan menjadi populer di internet. Di era sekarang ini, ikan berbibir kuning bisa menjadi headline, tak terkecuali restoran dengan bahan unggulan yang begitu banyak. Adapun Paviliun Longxuan, yang sempat dihebohkan beberapa hari lalu, ternyata hanya lelucon. Di sebuah arena, Paviliun Longxuan dikalahkan. Sore harinya, beberapa media yang mendapat kabar tersebut datang ke Paviliun Yipin dengan membawa kamera di pundaknya untuk mengunjungi restoran di Zhenguang, Jiangcheng ini. Wang Xian melihat-lihat kantor, dan kemudian meminta manajer Huang keluar untuk resepsi. Untuk wawancara media, dia masih senang melihatnya, yang merupakan publisitas yang sangat bagus. Ayo ke Yipinge untuk mencicipi agar-agar ikan bibir kuning yang konon bisa mempercantik kulit. Qing Ying, aku khawatir Paviliun Yipin sudah penuh hari ini. Tidak apa-apa, hanya dengan mengandalkan wajah wanita ini, bos di sini akan memberi kita tempat, mungkin gratis. Di pintu, Lin Qing Ying mengenakan topeng besar dan memasuki Paviliun Yipin bersama asistennya. Paviliun Yipin pada malam hari sudah tidak bisa lagi dikatakan penuh, dan banyak orang yang mengantri di ruang tunggu di pintu masuk. Banyak juga tamu yang menyaksikan makanan laut kelas dunia yang mahal di depannya. Lin Qing Ying masuk ke Paviliun Yipin, mengerutkan kening dan melihat ke dalam. Ada terlalu banyak orang, dan rasanya agak ramai. Tapi pemandangan ini normal, dan Paviliun Yipin terlalu panas hari ini. Lin Qing Ying mengangkat alisnya, melihat posisi kasir, dan bertanya kepada staf di dalam, apakah Anda masih punya tempat di sini? Tidak, Anda dapat mengambil nomornya dan menunggu terlebih dahulu, tetapi jika nomor yang mengantri terlalu banyak, tidak disarankan untuk terus menunggu. Staf layanan di meja depan berkata sambil tersenyum. Lin Qing Ying sedikit mengernyit dan melanjutkan, tolong beritahu saya atasan Anda. Hah, si cantik ini, ada apa? Begitu Wang Xiangao keluar dari kantor, dia mendengar kata-kata Lin Qing Ying dan menatapnya dengan beberapa keraguan. Apakah kamu bos di sini? Lin Qing Ying memandang Wang Xian dengan heran. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Bisakah Anda memberi saya tempat? Saya ingin mencicipi makanan di Paviliun Yipin Anda, mencicipi gelas ikan berbibir kuning. Lin Qing Ying langsung melepas kacamata hitam besarnya, menunjukkan wajah aslinya, dan berkata sambil tersenyum kepada Wang Xian. Lin Qing Ying. Begitu Lin Qing Ying melepas kacamata hitamnya, pelayan di samping berseru, dan mau tidak mau mengeluarkan ponselnya untuk menembaknya. Lin Qing Ying melihat reaksi pelayan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Lin Qing Ying. Wang Xian juga mengenali kecantikan di hadapannya, sang bintang kuliner terkenal, dan menghadiri upacara pembukaan Paviliun Longxuan di pagi hari. Bagaimana itu? Lin Qing Ying sedikit mengangkat alisnya, dan melanjutkan menuju Wang Xian. Berapa banyak yang mengantri? Wang Xian tidak menjawabnya, dan bertanya kepada pelayan di samping. Tuan Wang, masih ada 25 orang dalam antrian. Jawab pelayan itu. 25. Wang Xian mengangguk dan menoleh ke Kasim Lin Qing Ying dan berkata dengan menyesal, maaf, Nona Lin Qing Ying, masih ada 25 meja. Saya khawatir saya tidak akan bisa makan hari ini. Anda bisa datang ke sini lebih awal besok. Lin Qing Ying sedikit terkejut dengan kata-kata Wang Xian, dan dia memandangnya sedikit terkejut. Lin Qing Ying tidak pernah berpikir pihak lain akan menjawab seperti ini. Dia adalah seorang bintang, tapi seorang bintang gourmet.
Dia makan di sini adalah publisitas terbaik untuk sebuah restoran. Namun, pemuda ini langsung menolaknya. Ini membuat wajahnya malu dan menatap Wang Xian dengan mata berkedip. Apakah kamu tahu siapa saya? Kata-kata Lin Qingying membuat Wang Xian tercengang, dan kemudian berkata dengan geli. Kamu, kata-kata Wang Xian segera membuatnya marah. Saya, Lin Qingying, datang ke sini untuk makan, tetapi apakah kamu masih dilarang? Lin Qingying berkata kepada Wang Xian dengan sedikit malu. Belum lama ini, ketika Lin Qingying pergi makan malam, yang bukan manajer atau bos restoran secara pribadi mengantarkan makanan tersebut. Saya berharap dia dapat memberikan komentar yang baik dan mengirimkan Weibo untuk mengatakan akan lebih baik. Namun datang ke pavilion Yipin ini tanpa diduga memintanya untuk datang lagi besok, yang membuatnya sangat sombong. Si cantik ini, menarik sekali untuk diajak ngobrol. Kami sudah kenyang sekarang. Kalau mau makan boleh, tunggu. Kami akan hentikan resepsi pada jam 9, selebriti juga sama. Perlakuan yang istimewa. Wang Xian memandang Lin Qingying, yang sedikit bangga, dan berkata dengan ringan padanya, lalu pergi ke posisi kasir dan mengabaikannya. Lin Qingying hampir meledak ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi marah muncul di wajahnya. Dan situasi mereka di sini dilihat oleh beberapa pelanggan yang menunggu, dan ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Lin Qingying, mereka semua menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Tetapi ketika mereka mendengarkan dialog Lin Qingying dengan bosnya, mereka sedikit terkejut. Bosnya mendominasi banget, kalau mau makan harus menunggu. Begitu juga dengan selebritis. Yiping tidak butuh selebriti untuk mempromosikannya. Lin Qingying, saya tidak menyangka Lin Qingying datang ke sini untuk makan malam. Bos memintanya untuk menunggu, tetapi juga, bagaimana dengan selebritis Anda? Pavilion Yipin tidak memerlukan promosi selebriti, mereka memiliki kekuatan. Pavilion Yipin adalah Pavilion Yipin, mendominasi. Dengan kekuatan ini, Anda adalah bintang gourmet, Anda harus antri jika ingin makan. Ketika beberapa pelanggan melihat tindakan Wang Xian, mereka memujinya, dan beberapa orang memandang Lin Qingying dengan mata kasar. Di lokasi tak jauh dari situ, beberapa awak media merekam adegan tersebut dengan heboh. Mereka tidak menyangka akan bertemu Lin Qingying ketika mereka ingin mewawancarai Yiping hari ini. Informasi ini terlalu panas, mereka sudah menemukan cara untuk mempromosikannya. Judul, terkejut, Lin Qingying datang ke restoran ini untuk makan malam, tetapi diberitahu oleh bosnya untuk mengantri, dan selebriti juga harus mengantri, tidak ada perlakuan khusus. Atau, terkejut, kekuatan Yiping tidak membutuhkan bintang untuk mempromosikannya, jadi bagaimana dengan Lin Qingying, berbarislah dengan patuh. Lin Qingying berdiri di sana dan mendengar kata-kata orang di sekitarnya, wajahnya terus berubah. Qingying, ayo pergi dari sini. Ada media di sini. Asisten di samping melihat media mengambil gambar di dekatnya, dan berkata dengan cemas kepada Lin Qingying. Lin Qingying menarik napas dalam-dalam, mengenakan kacamata hitamnya dan berjalan keluar dengan rasa malu. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap Lin Qingying yang pergi, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Bagaimana dengan selebritis? Pavilion Longxuan membutuhkan publisitas, dia tidak membutuhkan pavilion kelas 1. Sekitar pukul 7 malam, kenalan datang satu persatu. Keluarga Qin termasuk Nyonya Qin, istri Qin Lianhui dan 5 layang-layang kecil, keluarga Sue, keluarga Ibu Sue Jing yang beranggotakan 4 orang, dan Lan Qingyue. Wang Xian mengundang mereka untuk makan, Qin Lao Sue Lao dan yang lainnya tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Lan Qingyue bergegas dengan gembira. Ayo, datang dan coba makanan pavilion Yipin saya hari ini. Wang Xian berkata kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya, dan satu hidangan disajikan. Testus, saudara Wang Xian, kamu terlalu mewah, abalon berkepala 2, sashimi tuna sirip biru, kroker kuning liar, sup gelatin ikan berbibir kuning, kemewahan, kemewahan. Oud Sue melihat makanan di meja makan, nilainya mencapai jutaan, dia menghela nafas. Qin lamaku telah hidup selama beberapa dekade, dan ini pertama kalinya mencicipi hidangan mewah seperti itu. Terima kasih kepada saudara Wang Xian. Qin tua juga tertawa dan berkata kepada Wang Xian, wajar jika berbuat lebih baik untuk menghibur teman, atau itu akan terlihat pelit. Wang Xian tersenyum, gelatin ikan berbibir kuning lebih baik untuk dimakan wanita, mempercantik dan mengisi kembali darah. Xiao Xian, kamu tulus dengan makanan ini.
Lan Qingyue duduk di sebelah kiri Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Hei, hari ini setengah harga, aku tidak merasa tertekan untuk makan sesuatu. Wang Xian berkata dengan bercanda, Guan Suking di sebelah kanan tersenyum. Ayo, saudara Wang Xian, dan dua wanita cantik. Ayo kita minum. Jika kamu ada urusan di Jiangcheng, kamu bisa datang kepadaku. Jika kamu punya sesuatu, keluarga Qin kita pasti akan membantu. Terima kasih, kakek Qin. Guan Suking dan Lan Qingyue mengangkat gelas mereka dengan cepat. Wang Xian juga minum bersama mereka semua, dan keluarga Qin serta keluarga Sue adalah dua teman baik. Berteman adalah cara alami untuk berkomunikasi, dan Wang Xian mengundang mereka untuk makan, yang dapat dianggap sebagai kenalan formal satu sama lain. Dua keluarga kuat Qin dan Sue juga sangat senang bisa bertemu Wang Xian. Saat itu sekitar jam 11 setelah pesta makan malam berakhir. Wang Xian menyuruh pergi keluarga Qin Lao dan Sue Lao dan melihat dua sosok cantik di sampingnya. Apakah kamu tidak akan pulang? Wang Xian bertanya pada Lan Qingyue sambil tersenyum. Wang Xian dan Lan Qingyue tidak terlalu akrab satu sama lain, dan berapa kali keduanya bertemu dan mengobrol dapat dihitung. Namun bagi Lan Qingyue, kesannya masih sangat baik, apalagi setelah jamuan makan terakhir, ia sangat menyayangi gadis dingin dan acuh tak acuh di hadapannya ini. Namun kasih sayang seperti ini tidak sampai pada inti Guan Suking. Sudah terlambat, kembalilah ke asrama. Lan Qingyue tersenyum, memandang Guan Suking di sebelahnya, dan terus berkata kepadanya. Kembalilah ke asrama, kamu tidak bisa tidur di toko. Wang Xian tersenyum dan memandang Guan Suking, ayo pergi, ini belum pagi, ayo kembali. Oke, ayo pergi, tapi sepertinya mobilmu tidak muat untuk 3 orang. Guan Suking berkata sambil tersenyum. Ya, Wang Xian tersenyum, lokomotif berat ini sulit mengangkut 1 orang, apalagi 2 orang. Ayo berjalan kembali, Wang Xian menyarankan. Oke, saya baru saja makan dan kembali mencerna dan mencerna. Guan Suking mengangguk. Melihat mereka berbicara, Lan Qingyue merasa sedikit tidak nyaman, dan senyuman di wajahnya, malam hari ini indah, ayo kembali. Ada 2 wanita cantik berjalan bersamamu. Haha, itu yang kubilang, 2 wanita cantik di sekolah kita, keberadaan seorang dewi, maka aku akan berjalan perlahan saat aku berjalan. Wang Xian tertawa. Lan Qingyue di sebelah kiri semuanya hitam, memancarkan semacam temperamen dewi yang dingin. Guan Suking di sebelah kanan memiliki senyum tipis di wajahnya, dengan dewi yang manis dan cantik. Keduanya sangat tinggi, dan karena keluarga baik mereka penuh temperamen dewi. Guan Suking menatap Wang Xian dengan wajah pucat, ayo pergi, terima kasih bosku karena telah mengundang kami untuk makan enak hari ini. Ya, Xiao Xian, jika kamu memiliki sesuatu yang enak di masa depan, jangan lupa meneleponku. Lan Qingyue juga berkata dengan cepat, oke, tentu tidak ada masalah. Jika nanti ada yang enak, saya akan meneleponmu. Wang Xian berjalan di tengah-tengah 2 wanita cantik itu, mencium 2 wewangian berbeda. Langkahnya sedikit ringan. Xiao Xian, terima kasih kali ini. Karena kamu, keluarga Lan kami dan keluarga Qin menjadi lebih dekat. Oh, ngomong-ngomong, Xiao Xian, ayahku selalu ingin meminta maaf padamu atas apa yang terjadi hari itu dan mengundangmu makan malam, tapi aku bilang kamu tidak punya waktu. Sepanjang jalan, Wang Xian menemukan bahwa Guan Suking dan Lan Qingyue banyak bicara, dan dia hanya bisa mengangguk setuju dari samping. Saya berbicara tentang beberapa hal menarik tentang sekolah dari rumah mereka, dan saya sangat senang sepanjang perjalanan. Mengirim kedua gadis itu ke asrama putri, Wang Xian melambai pada mereka. Sampai jumpa besok. Guan Suking tersenyum dan melambai pada Wang Xian. Ini baik. Wang Xian mengangguk, melambai pada mereka, dan berjalan menuju asrama. Melihat Wang Xian pergi, Lan Qingyue dan Guan Suking tiba-tiba terdiam, suasana khusus mengelilingi mereka. Gadis sekolah, aku tidak akan menyerah. Tiba-tiba, Lan Qingyue memecah kesunyian. Dia membelai rambut panjangnya yang indah, memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Bawa peri itu dulu ke dekat menara air. Guan Suking berkata kepada Lan Qingyue dengan senyuman di wajahnya, dan tubuhnya juga memancarkan ekspresi percaya diri. Persaingan yang sehat. Lan Qingyue memandang Guan Suking dan berjalan perlahan ke atas. Guan Suking melihat ke belakang, sedikit kepahitan tiba-tiba muncul di wajahnya,
dan dia bergumam dengan suara rendah, "Meskipun saya memiliki kepercayaan diri yang besar, ibu saya mengatakan bahwa laki-laki makan mangkuk dan melihat panci, terutama ketika masih ada di dalam pot." Sepotong lemak yang lesat. Wang Xian tidak mengetahui percakapan antara kedua gadis itu setelah dia pergi. Kembali ke asrama, Wang Xian mandi dan melegakan pinggangnya yang malas. Mencari ikan bibir kuning dan tuna sirip biru akhir-akhir ini membuatnya kelelahan. Namun, saat dia hendak tidur, wajahnya berubah. "Benar-benar mencari kematian, ganggu aku untuk istirahat." Wang Xian segera mengenakan pakaiannya, langsung keluar dari asrama, dan bergegas menuju tempat paviliun Yipin. Di malam yang gelap, dia seperti hantu, dengan mata telanjang, dia hanya bisa melihat bayangan gelap melintas. Kakak ipar, tidak akan ada masalah jika membakar restorannya. Di pintu masuk jalan kuno, sebuah Bentley mewah diparkir di sisi kiri jalan. Di dalam mobil, seorang pemuda duduk di kursi pengemudi, Tuan Xie duduk di kopilot, dan seorang remaja duduk di belakang. "Jangan khawatir, sebuah restoran terbakar, tidak lebih dari masalah kecil, dan bahkan jika mereka menemukan petunjuk." Pemuda di kursi pengemudi sedang merokok dengan acuh tak acuh. "Terima kasih kakak ipar, kalau bukan karena kakak ipar, aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya." Tuan Xie duduk di sampingnya, menurunkan postur tubuhnya. "Ini hanya masalah sepele. Jika kamu datang ke saudara iparku di Jiangcheng, aku bisa menyelesaikannya untukmu." Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, seolah membakar sebuah restoran terkenal bukanlah apa-apa. Artinya, keluarga kakak ipar adalah salah satu yang terbaik di keluarga Jiangcheng Gu. "Kami juga tidak ingin merepotkan kakak ipar. Hari ini saya ingin mengundang kakak ipar saya makan malam, tapi kami mendapat masalah." Tuan Xie berkata sambil tersenyum. "Hehe, belum terlambat untuk menyenangkan dalam 2 hari, yuk kita lihat kembang apinya." Pemuda itu membuka softtop Bentley dengan senyuman di wajahnya. "Saksikan kembang api, saksikan kembang api." Pemuda di kursi belakang menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Sudut mulut Tuan Xie sedikit miring, dan warna dingin muncul di wajahnya. Besok, dia ingin pergi ke sana dan melihat ekspresi putus asa anak itu. "Bermainlah bersamaku, kamu masih tertinggal jauh. Kekuatan keluarga Xie kita, meski bukan di Jiangcheng, masih bisa dengan mudah membunuhmu." Tuan Xie perlahan mengeluarkan sebatang rokok dan menunggu kembang api menyala. Wow, namun, yang tidak mereka sadari adalah bayangan melintas dari lokasi terdekat. Mereka, Wang Xian yang berlari masih melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Dia mengamati mobil sport mewah Bentley di pintu masuk, berpikir dalam hatinya. Wow, sesaat, Wang Xian muncul di pintu masuk hotel. Di pagi hari, tidak ada seorang pun di jalan kuno, dan bahkan toko-toko pun tutup. Di pintu masuk paviliun Yipin, 2 sosok jatuh ke tanah. Raja Naga, kedua orang ini ingin membakar paviliun produk. Di depan gerbang paviliun Yipin, seorang lelaki tua jangkung dan kekar berdiri di sana, dan lelaki tua itu secara alami adalah naga ajaib. Sekarang ada puluhan juta barang bernilai puluhan juta di Yipin Pavilion Hotel. Wang Xian tentu saja merasa tidak nyaman, membiarkan Mo Qinglong menjaga di sini pada malam hari. Karena Demon Azure Dragon dianggap sebagai keturunan darahnya, dalam jarak 3 km, dia dapat dihubungi dengan cara khusus. Pejuang, Wang Xian memandangi 2 orang yang tidak sadarkan diri di tanah. Ya, Raja Naga, keduanya berada di peringkat kelima seniman bela diri, mereka adalah pemain yang cukup bagus. Kata Mo Qinglong. 2 prajurit. Wang Xian memikirkan mobil sport mewah Bentley yang baru saja dia temui di pintu masuk, dan seorang pria muda muncul di benaknya. "Aku tidak menyangka kamu akan menggunakan metode tercela seperti itu, kalau begitu." Mata Wang Xian berkedip-kedip, menatap paviliun Yipin tidak jauh dari sana. "Kalau begitu, aku akan memberimu kembang api." Retak gelombang, hapus keduanya dan pergi bersamaku menemui orang-orang di balik layar. Api besar tiba-tiba muncul. Wang Xian berjalan keluar dari paviliun Longxuan, dan berjalan menuju luar jalan kuno dengan wajah penuh pelecehan. "Itu Raja Naga." Mata Mo Qinglong panas, dan dia mengangguk dengan hormat. Baru saja, dia melihat Raja Naga melambaikan tangannya dan api langsung tertutupi. Kekuatan supernatural yang kuat ini, bahkan jika basis budidayanya mencapai bawaan, tidak dapat melakukannya. Wang Xian menggunakan atribut api untuk menutupi seluruh paviliun Longxuan, dan segera seluruh paviliun Longxuan akan terkubur dalam api.
Kembang apinya sudah menyala, haha, indah, indah. Saat api menyala, remaja yang duduk di dalam mobil sport Bentley berdiri dengan semangat dan memandangi kembang api di jalan kuno. Itu indah, itu indah. Tuan Xie menunjukkan sedikit antusiasme di wajahnya, haha, Yipinge, berani melawanku, ini takdirmu, kakak ipar, terima kasih kali ini. Itu hal kecil, pria muda itu mengibaskan jelaganya dengan acuh tak acuh. Kejadian ini merupakan masalah sepele baginya. Membakar restoran, dia tidak peduli. Besok pemuda itu akan melihat restorannya menjadi abu, dia mungkin akan menangis. Pemuda itu menatap kembang api di kejauhan dengan penuh semangat. Inilah akhirnya, Tuan Xie menghisap rokok, keren. Ya, kembang apinya indah, indah. Saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar di dalam mobil. Saat itulah, ketika pemuda di kursi belakang mendengar kata-kata ini, dia secara naluriah menjawab, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu sepertinya datang dari kursi di sebelahnya. Tapi seharusnya tidak ada orang di sampingnya, sehingga dia dengan cepat menoleh, dengan ekspresi terkejut di matanya, kamu. Dia menunjuk Wang Xian dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Siapa kamu? Pemuda yang duduk di kursi pengemudi tiba-tiba merasakan bahaya mati lemas. Dia segera berdiri, memandang Wang Xian dengan tak terbayangkan, dan kemudian melirik ke arah Mo Qinglong yang berdiri di samping mobil. Dia bahkan tidak merasakan ada orang yang mendekatinya. Wang Xian melihat pemuda itu menatapnya dengan kaget, dengan ekspresi lucu di wajahnya, biarkan mereka memperkenalkan mereka. Kenapa kamu duduk di sini? Tuan Xie juga menoleh dan melihat Wang Xian duduk di dalam mobil, hatinya terkejut. Ayo jangan panik, lihat kembang apinya. Kembang api yang indah sekali. Wang Xian melihat kembang api di kejauhan dengan senyuman di wajahnya. Tempat itu, tidak benar, itu. Tuan Xie menoleh untuk menatapnya dengan tenang, mengikuti tubuhnya dan gemetar, menoleh dan menatap Wang dengan mata merah darah. Xian, kamu benar-benar membakar paviliun Longxuanku. Apa, tempat yang terbakar adalah paviliun Longxuan? Pemuda di sampingnya kaget, wajahnya berubah drastis, kakak ipar, bunuh dia, dia sebenarnya. Petik 2. Diam. Pada saat ini, Ren Anzi menatap Wang Xian dan Demon Qinglong dengan wajah waspada. Mendengar suara anak laki-laki itu, dia berteriak dengan dingin. Ketika pemuda itu mendengar perkataan kakak iparnya, dia segera menutup mulutnya dengan patuh dan menatap Wang Xian. Dengan marah, ya, itu paviliun Longxuan, lihat, sekarang telah berubah menjadi kembang api, betapa indahnya. Wang Xian melihat kembang api di kejauhan dengan senyuman di wajahnya. Keluarga atau sekte manakah yang mulia? Ren Anzi berkata dengan wajah cemberut. Dari mereka, dia bisa merasakan ancaman yang sangat besar. Kamu berasal dari keluarga mana? Wang Xian menoleh dengan senyuman di wajahnya ketika mendengar pertanyaan Ren Anzi. Jiang Cheng, keluarga Ren. Ren Anzi berkata dengan dingin. Oh, keluarga Ren, keluarga Jiang Cheng Buu menempati urutan kedua. Keluarga yang sangat kuat. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan mengetahui dari Sue Lao bahwa keluarga Jiang Cheng berada di peringkat kedua. Yang terkuat dari keluarga Ren adalah seniman bela diri tingkat 8, dan ada juga 2 seniman bela diri di tingkat ke-7. Namun, menurutnya, itu hanya sekedar sekejap. Oke, semua kembang apinya sudah habis, jadi tolong buang semuanya. Wang Xian perlahan membuka pintu mobil dan berkata kepada Demon Qinglong di sampingnya. Mo Qinglong mengangguk, menatap Ren Anzi. Hapuskan aku. Ketika Ren Anzi mendengar kata-kata Wang Xian, hatinya juga marah, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sudah kubilang, tidak peduli apa statusmu, keluarga Renku tidak takut. Kamu terlalu banyak bicara. Mo Qinglong berkata dengan dingin, dan langsung mengulurkan tangan dan meraihnya. Kamu ingin mati. Ren Anzi merasakan penghinaan terhadap iblis Qinglong, wajahnya menunjukkan kemarahan, dia menggenggam tinjunya, dan menyapa iblis Qinglong. Terlalu lemah. Mo Qinglong menggelengkan kepalanya dengan ringan, tanpa gerakan sedikit pun, hanya menggenggam tangan Ren Anzi dengan ringan. Tidak baik, Ren Anzi merasa ngeri, dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya di matanya. Anda tahu, dia adalah seniman bela diri tingkat 5. Keluarga Ren. Tidak peduli keluarga mana di Jiangcheng, jika kamu memprovokasi Raja Naga, kamu harus membayar mahal. Mo Qinglong berkata dengan ringan,
dalam ekspresi ketakutan Ren Anzi, dia merasakan kekuatan internal yang kuat melonjak menuju dantiannya. Kakak, ada suara pecah. Ren Anzi tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi keputusasaan. Kamu benar-benar menghapus dantianku. Kamu ternyata adalah bawaan setengah langkah. Merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya, dan kekuatan internal lelaki tua di depannya, seperti jurang maut, hatinya bergetar, dan perasaan seolah-olah langit akan runtuh ditekan di dalam hatinya. Membunuhmu, bahkan menghancurkan keluarga Renmu, itu hanya hal kecil. Mo Qinglong berkata dengan ringan ke arah Ren Anzi. Tidak, kumohon. Pupil Ren Anzi mau tidak mau mengecil, dan dia berdoa dengan putus asa. Demon Qinglong menunjukkan rasa jijik, dan dengan lambaian tangannya, Ren Anzi menabrak mobil, melihat kedua orang lainnya. Tidak, jangan. Tuan Xie melihat saudara iparnya yang supernatural langsung dihapuskan, dengan ketakutan di wajahnya. Itu terlambat. Mo Qinglong melambaikan tangannya, dan langsung menyerang Tuan Xie dengan kekuatannya. Tuan Xie berteriak putus asa di wajahnya. Tidak, jangan bunuh aku, jangan. Pemuda di samping berlutut di dalam mobil dengan cepat. Dia baru berusia 19 tahun, dia masih harus kuliah, dan masih banyak hal indah untuk dialami. Limbah, wajah Mo Qinglong menunjukkan ekspresi jijik, dan dengan lambaian lengannya, serangkaian kekuatan memasuki tubuhnya. Semua anggota badan patah. Arena sedang dalam masalah, silakan datang kepadaku untuk membalas dendam. Wang Xian memandangi 3 orang yang tetap berada di dalam mobil dengan kesakitan, dengan cibiran di wajahnya, dan berjalan perlahan menuju sekolah. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang tercela, akhir ceritanya tidak akan sesederhana itu. Mo Qinglong berkata dengan dingin, dan terus menjaga paviliun Yipin. Sudah berakhir, aku dihapuskan, bawaan setengah langkah, ternyata bawaan setengah langkah yang kuat. Mata Ren Anzi hilang, dan semangatnya sedikit kesurupan. Dia tidak lagi senyaman dan sesantai dulu. Kembang api di kejauhan membakar jiwa mereka. Paviliun Yipin terbakar. Paviliun Longxuan juga terbakar. Paviliun Yipin telah tersebar di seluruh negeri. Dan Paviliun Longxuan menjadi abu terbakar. Seseorang melaporkan kebakaran malam itu, dan setelah apinya padam, bagian dalam Paviliun Longxuan masih gelap gulita, dan semuanya hancur dalam nyala api. Bos, tembak. Keesokan paginya, ketika Wang Xian dan Guan Suking datang ke Paviliun Yipin, manajer Huang sangat bersemangat dan menyambutnya dengan koran di tangannya. Bos, lihat, ini koran pagi Jiang Cheng kami. Paviliun itu benar-benar panas di kota, dan Paviliun Longxuan telah selesai dibangun karena kebakaran kemarin, dan diperkirakan pintunya tidak akan dibuka di masa mendatang. Saya sudah tahu. Wang Xian tersenyum, kami mungkin sibuk dalam beberapa hari ke depan. Manajer Huang telah bekerja keras untuk mendesak lebih banyak. Tidak ada kerja keras. Manajer Huang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wang Xian mengangguk, pergi ke kantor, menyalakan komputer dan mulai bermain. Sebagai bos, itu nyaman. Sekarang Yipinge berada di jalur yang benar. Dia hanya perlu bersenang-senang di sini. Yipinge benar-benar menjadi berita utama. Wang Xian menyalakan komputer dan melihat berita dengan senyuman di wajahnya. Saat dia membuka halaman web, dia melihat deskripsi Yipinge. Editor terkejut, tapi dia tidak berbicara omong kosong. Wang Xian tersenyum sambil melihat konten di dalamnya, lalu menelusuri internet dan melihat beberapa berita, termasuk banyak berita yang diterbitkan oleh media besar. Salah satu beritanya adalah tentang Lin Qingying dan Yipinge. Artikel tersebut menyatakan bahwa Lin Qingying datang ke Yipinge untuk makan malam, mengandalkan namanya sebagai bintang kuliner, dan ingin bos mengatur tempat duduk, tetapi pada akhirnya dia langsung diminta menunggu oleh bos, dan bintang tersebut tidak memiliki hak istimewa. Di bawah berita banyak komentar, tapi yang paling atas adalah, Yipinge keren. Dalam majalah gourmet, Yipinge dikenal sebagai restoran terkuat, restoran termewah, dan restoran termewah di China. Ketiganya paling mencerminkan kekuatan Paviliun Yipin. Dalam waktu singkat, Yipinge benar-benar populer, bahkan banyak pelanggan dari kota lain yang ingin datang ke Yipinge untuk mencicipi makanan dan mengenal restoran terkuat di negeri ini. Di media Jiangcheng juga ada pemberitaan tentang cincin Paviliun Longxuan dan Paviliun Yipin kemarin. Isinya mungkin berarti bahwa paviliun produk pertama berada di atas Paviliun Longxuan tanpa jalan buntu ke segala arah.
Bahkan video Lin Qingying yang menabrak tembok di Paviliun Yipin diposting oleh media yang mewawancarai Paviliun Yipin. Paviliun Longxuan benar-benar dikalahkan. Selain api di malam hari, hanya satu kesejukan yang bisa diberikan ke Paviliun Longxuan. Dalam beberapa hari berikutnya, bisnis Yipinge berkembang pesat. Tidak hanya masyarakat Jiangcheng tetapi juga wisatawan yang datang ke Jiangcheng untuk makan di sini. Selama mereka memiliki kemampuan finansial, mereka pasti akan datang ke Yipinge untuk mencicipi. Selain itu, Qin Lao menempatkan Paviliun Yipin dalam pengenalan kawasan wisata Jiangcheng melalui beberapa hubungan, dan Paviliun Yipin disebut sebagai restoran yang harus dikunjungi ketika ia datang ke Jiangcheng. Dengan publisitas lokal, ditambah reputasi Yipinge saat ini, bisnis Yipinge penuh setiap hari, dan bisnisnya meningkat 2 kali lipat. Abalon berkepala 2, tuna sirip biru, ikan kroker kuning liar, dan ikan bibir kuning juga dijual satu persatu. Xiao Xian, ini adalah penjualan selama 4 hari terakhir, dan aku sudah menghitung keuntungannya, loh. Pada hari keempat, Guan Suking mengambil alih laporan penjualan beberapa hari terakhir. Wang Xian mengambilnya dan melihatnya. Pada hari pertama, penjualan berjumlah 770.000. Keesokan harinya, penjualan mencapai 830.000. Pada hari ketiga, penjualan 970.000 yuan. Di hari keempat, penjualannya mencapai 1,02 juta. Ketika Wang Xian melihat data ini, ada sedikit kegembiraan di matanya. Data ini sangat tinggi, beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Namun data ini tidak terlalu tinggi, karena sedang dalam masa diskon. Diskon 50% di hari pertama penjualan 770.000, kalau tidak didiskon jadi 1,54 juta. Diskon 40% di hari kedua, diskon 30% di hari ketiga, dan diskon 20% di hari keempat. Pada hari keempat, jumlahnya sudah melebihi 1 juta, dan dengan popularitas Paviliun Yipin saat ini, dimungkinkan untuk menjual 1 juta sehari untuk waktu yang lama. Apalagi saat hari raya, penjualan mungkin bisa lebih tinggi. Jika beruntung, seorang pelanggan memesan 3 ekor abalon berkepala 2 dalam satu hari, itu lebih dari 1 juta, dan dia menangkap abalon, lobster, tuna sirip biru dan sejenisnya di laut, tanpa biaya sedikit pun. Setelah menghilangkan biayanya, saya menghasilkan sekitar 2,5 juta yuan dalam 4 hari. Sudut mulut Wang Xian sedikit terangkat. Meskipun sudah dijual akhir-akhir ini, bahan-bahan terbaiknya tidak dipungut biaya. Kalau begini, puluhan juta bisa didapat dalam sebulan, tentunya asalkan bahan utamanya mencukupi. Wang Xian terus berpikir dalam hatinya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia bisa menyerahkannya pada Aonu untuk menyelesaikan masalah bahan-bahannya. Dengan kekuatan Aonu saat ini, tidak ada masalah dalam menangkap beberapa bahan terbaik. Berdengung. Pada saat ini, ponsel Wang Xian tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihatnya dengan senyum tebal di wajahnya. Bulu kecil, saudaraku, aku akan pergi ke sekolah bersama Xiaomi dan beberapa teman lain yang diterima di Universitas Jiangcheng besok. Kamu akan menjemputku ketika kamu datang. Suara Sister Xiaoyu terdengar di telepon. Jam berapa besok akan tiba? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Tanpa disadari, universitas akan segera dimulai, dan saudari Xiaoyu juga datang ke sekolahnya. Besok kita akan tiba di stasiun kereta kecepatan tinggi Jiangcheng pada pukul 10 pagi. Kalau begitu, saudaraku, tunjukkan jalannya kepada kami. Jangan khawatir, saudara berjanji akan tiba tepat waktu. Tersenyum dan menutup telepon Xiaoyu, Wang Xian melihat tanggal hari ini. Laporan mahasiswa baru Jiangcheng memiliki waktu 3 hari untuk mencegah siswa yang jauh dari memiliki cukup waktu. Xiaoyu dan yang lainnya datang lebih awal, dan bergegas 1 hari sebelumnya. Ada beberapa siswa SMA lainnya yang diterima di Universitas Jiangcheng, totalnya 8 orang. Xiao Xian, adikmu akan datang besok. Guan Suking bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menelepon. Ya, Wang Xian mengangguk, saya akan mengajak adik saya bermain dalam 2 hari ke depan, jadi tidak ada waktu untuk pergi ke toko. Kalau begitu kamu ajak Xiaoyu bersenang-senang selama 2 hari. Ternyata masih ada 3 hari sebelum sekolah resmi dimulai, kata Guan Suking. Oke, Wang Xian mengangguk, berpikir dalam hatinya, kali ini kedatangan Xiaoyu pasti memberinya kejutan besar. Keesokan paginya, Wang Xian menyelesaikan sarapannya dan datang ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Lebih awal untuk menunggu kedatangan saudara perempuannya. Pada pukul 10,
Remaja dan gadis keluar dari stasiun kereta berkecepatan tinggi. 8 orang, 3 perempuan. Salah satu gadis itu tingginya sekitar 1,6 meter, tidak terlalu tinggi, sedikit kurus, tetapi memiliki wajah yang halus. Tanpa vendai apapun, keseluruhan orang terlihat sangat damai, dengan perasaan seperti seorang adik perempuan di sebelahnya. Bulu kecil, saudara laki-laki. Di pintu keluar stasiun kereta kecepatan tinggi, Wang Xian berteriak kepada adiknya yang membawa tas sekolah. Xiao Yu melihatnya dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan segera berlari mendekat. Saudara laki-laki, Xiao Yu melompat ke tubuh Wang Xian, memeluk lehernya dengan gembira, dan berteriak gembira. Oke, mereka semua gadis besar, dan mereka sangat lekat. Wang Xian menepuk kepala Xiao Yu dan membiarkannya turun. Hehe, Xiao Yu tersenyum dan turun dari tubuhnya. Saudaraku, ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah teman dari kampung halaman kita yang diterima di Universitas Jiangcheng tahun ini. Xiao Yu tersenyum dan memperkenalkan ketujuh orang yang datang ke Wang Xian. Halo, Senior Wang Xian. Seorang gadis cantik segera menyapa Wang Xian. Halo, Xiaomi. Wang Xian tersenyum dan mengangguk pada gadis itu. Xiaomi adalah pacar terbaik dari saudara perempuannya. Kondisi keluarga Xiaomi baik dan merawat Xiao Yu dengan baik. Senior, halo. Yang lain memandang Wang Xian dan menyapa. Mau kemana sekarang? Sekolah tidak menyediakan akomodasi hari ini. Aku harus tinggal di luar selama 1 malam. Wang Xian berkata kepada mereka sambil memandang ke arah Xiao Yu, apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin makan? Tidak lapar, hari ini kami mencari hotel dekat sekolah untuk menginap 1 malam, dan kami akan menghabiskan 2 hari di Jiangcheng. Ngomong-ngomong, kemana kita akan pergi sekarang? Xiao Yu bertanya kepada orang-orang di belakangnya. Beli sesuatu hari ini, dan pergi bermain besok. Seorang pria muda dengan tas berkata, kami tidak punya banyak untuk dibeli, jadi kami perlu membeli beberapa komputer. Senior Wang Xian, apakah Anda tahu di mana membelinya? Kami akan memperbaikinya hari ini, dan selanjutnya akan menyenangkan. Ya, belilah beberapa barang hari ini, lalu taruh di asrama besok. Senior akan mengajak kita membeli beberapa barang dulu. Remaja lainnya menggema. Bisa. Wang Xian memandang mereka dan mengangguk, lalu mengulurkan tangan dan melepas tas sekolah Xiao Yu. Ayo pergi ke restoran kecil untuk makan sedikit, lalu membawamu ke pusat kota untuk membeli beberapa barang. Senior yang baik. Beberapa orang mengangguk dan berjalan keluar. Senior, bagaimana kehidupan di kampus? Untungnya, ini relatif gratis, dan sekolahnya tidak terlalu ketat. Wang Xian tersenyum. Senior, bawa kami ke restoran yang lebih baik. Aku akan mentraktirmu siang hari ini. Saat ini, kata seorang remaja tersebut mengenakan busana modis, dengan bingkai kacamata emas tanpa lensa, dan tas pria Hermes di punggungnya. Anak laki-laki itu berkata sambil menatap Xiao Yu, Xiao Yu, kamu ingin makan apa? Tidak perlu Jia Wenrui, aku bisa makan apa saja. Xiao Yu memandang anak laki-laki yang menatapnya, dan menggelengkan kepalanya sedikit dengan tidak nyaman. Tidak apa-apa, ayo makan apapun yang kamu mau. Remaja Jia Wenrui terus bertanya dengan wajah tebal. Anda bisa bertanya kepada mereka apa yang ingin mereka makan, saya tidak peduli. Wang Xian tersenyum padanya, dia tidak terkejut kalau Xiao Yu punya pelamar, lagi pula, adik perempuannya juga sangat cantik. Aku mau makan makanan Jepang, ayo makan makanan Jepang, Wenrui. Seorang gadis berjalan ke sisi Jia Wenrui, dan beberapa orang berkata di sebelahnya. Jia Wenrui ragu-ragu melihat gadis jangkung di sebelahnya. Gadis itu sangat berbeda dari Xiao Yu. Dia sangat tinggi, dengan tinggi lebih dari 1,7 meter dan tubuh yang sangat seksi. Wajah gadis itu juga sangat cantik, dagunya sangat lancip, pangkal hidungnya tinggi, dan wajahnya sangat kurus. Meski cantik, ada perasaan seperti kue, seperti selebriti internet dan facelift. Dan itu masih merupakan bekas operasi plastik yang terlihat jelas, dengan riasan di wajahnya, pakaian Chanel, dan tas Chanel di punggungnya. Ini adalah gadis dengan kondisi keluarga yang sangat baik. Makan saja makanan Jepang di siang hari, itu buang-buang waktu, dan jumlah kita lebih banyak, itu sedikit merepotkan. Wang Xian menyarankan ke samping, makan saja sesuatu, aku akan mengajakmu makan makanan laut malam ini. Gadis itu sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Wang Xian,
matanya berkilat sedikit tidak senang, mengapa makan makanan Jepang membuang-buang waktu, dan makanan Jepang itu enak, kamu mungkin belum pernah memakannya sebelumnya. Lupakan saja, jangan makan makanan Jepang. Ayo makan saja siang hari ini. Jia Wenrui berkata pada gadis itu. Baiklah, gadis itu sedikit tidak senang, tapi dia tidak membantah kata-kata Jia Wenrui, dan terus berbicara di sampingnya. Jia Wenrui mengobrol dengan gadis itu dari waktu ke waktu, dan memandang Xiao Yu dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Xiao Yu dan Wang Xian Xiaomi terus berbincang dan tertawa, serta membicarakan tentang asyiknya belajar mengemudi selama liburan musim panas mereka. Kami naik taksi ke pusat kota, istirahat setelah makan malam, lalu membeli beberapa barang langsung di pusat kota. Wang Xian berkata kepada mereka, dan kerumunan itu mengangguk. Dengan 3 orang di dalam mobil, Wang Xian berkelahi dengan Xiao Yu dan Xiaomi. Xiao Yu, sepertinya pria tampan itu baru saja menyukaimu. Wang Xian duduk di dalam mobil dan berkata pada Xiao Yu sambil tersenyum. Xiao Yu mengangkat kepalanya dengan bangga, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Saya tidak suka Jia Wenrui, dia merasa sedikit berminyak dan kurang ajar. Saya masih menyukai tipe saudara seperti ini, saudara, sudah lama sekali. Lihat, sepertinya kamu menjadi lebih tampan, bukan Xiaomi. Senior Wang Xian memang jauh lebih tampan, kata Xiaomi sambil menatap Wang Xian dengan wajah memerah. Hehe, maksudnya, kakakku yang paling tampan, lelaki terbaik. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, saya akan mencari saudara laki-laki saya di masa depan. Wang Xian tersenyum, menoleh untuk mengingatkan Xiao Yu, aku bisa memberitahumu, aku membiarkanmu jatuh cinta ketika kamu masih kuliah, tapi pria itu harus memuaskanku. Jika tidak, kamu tahu kakakmu hebat. Petik 2. Baiklah kakak, aku tidak akan jatuh cinta saat kuliah, kecuali aku bertemu kakakku seperti itu, hehe. Xiao Yu tertawa, dia yang paling bahagia bisa kuliah di universitas yang sama dengan kakaknya. Apa pacarnya? Apakah kamu memiliki saudara lelaki? Wang Xian mengklik dengan puas. Ketika mobil sampai di pusat kota, sekelompok 9 orang datang ke sebuah gedung dan makan sesuatu bersama. Jia Wenrui yang murah hati bergegas untuk membeli pesanan tersebut, dan kemudian para remaja mulai berjalan-jalan dengan penuh semangat. Sekelompok remaja dan perempuan datang dengan ringan, dan keluarga memberi mereka banyak uang untuk membeli barang-barang dan pakaian baru. Selain itu, Wang Xian menemukan bahwa kondisi keluarga beberapa remaja seharusnya baik-baik saja. Jalan-jalan, ayo belanja, aku ingin membeli komputer dan beberapa pakaian. Setelah makan siang, semua orang berbicara dengan penuh semangat. Ayo beli baju dulu, lebih ringan dipegang. Wang Xian menyarankan kepada mereka. Senior yang baik, Jia Wenrui mengangguk dan bertanya. Sambil tersenyum, senior, di mana pakaian terkenal di pusat kota itu? Saya juga ingin membeli tas. Tas di badan saya sudah ada di punggung saya selama setengah tahun, jadi saya harus menggantinya. Kata gadis dengan beberapa selebriti internet dengan rasa superioritas. Setelah memahami saat makan, Wang Xian mengetahui bahwa gadis ini bernama Jiang Suang. Wenrui, Jiang Suang, kalian semua adalah tiran lokal. Kami tidak mampu membeli nama besar, tapi kami akan ikut bersenang-senang. Haha, tidak apa-apa. Sore hari, lihat apakah kamu punya waktu, pergi membeli mobil, minta lebih dari 200.000 yuan kepada keluarga, beli transportasi. Jia Wenrui berkata sambil tersenyum, tapi ekspresinya penuh kebanggaan. Wow, kamu terlalu kaya. Beberapa anak laki-laki berseru dengan rasa iri di wajah mereka. Aku akan mengantarmu ke sana, ayo pergi. Wang Xian memandang orang-orang yang menyombongkan diri dengan senyum tipis di wajahnya. Sunan Mall adalah mall terbesar di Jiangcheng. Ada banyak merek terkenal dunia di dalamnya. Ayo ke sini. Wang Xian membawa mereka ke mall. Dia mengunjungi mall ini sekali dan membeli 3 pakaian seharga lebih dari 50.000 yuan. Oke, ayo pergi. Jia Wenrui masuk ke dalam dengan senyuman di wajahnya. Lantai 2 untuk pakaian pria, dan lantai 3 untuk pakaian wanita. Ayo ke lantai 2 dulu. Aku akan beli 2 baju. Jia Wenrui sedikit mengangkat mulutnya, dan berkata kepada orang-orang di belakangnya. Oke, mari kita lihat. Beberapa anak laki-laki tersenyum dan mengikuti Jia Wenrui. Jelas sekali, Jia Wenrui kaya dan mengundang mereka makan malam. Anak-anak itu juga dipimpin oleh Jia Wenrui. Ayo pergi.
Jia Wenrui melambaikan tangannya dan berjalan ke depan sambil tersenyum. Xiao Yu meraih tangan Wang Xian, mengikuti di belakang, dan melihat sekeliling. Di lantai 2, Jia Wenrui langsung menuju toko Armani dan masuk dengan percaya diri. Kerumunan orang mengikuti, melihat pakaian yang harganya jelas, beberapa anak laki-laki menggelengkan kepala. Mahal sekali, sebuah baju berharga 7 atau 800 yuan, atau bahkan beberapa ribu. Xiao Yu berbisik kepada Wang Xian. Yah, merek dunia, tentu saja harganya tidak murah. Wang Xian mengangguk. Mahal sekali, saya tidak mampu membeli pakaian mewah seperti itu. Xiaomi menjulurkan lidahnya. Apakah itu mahal? Pada saat ini, suara Jiang Xuang datang dari sisinya, dan dia dengan samar mengesampingkan Xiao Yu, pakaian 7 atau 800 sangat biasa. Armani adalah merek dunia. Saat Anda memakainya, Anda secara alami dapat menunjukkan temperamen Anda, temperamen seseorang. Ada alasan besar untuk mengenakan pakaian, dan Anda tidak memahaminya. Wajah Jiang Xuang sedikit arogan, dan dia jelas meremehkan Xiao Yu dan Xiaomi. Terutama Xiao Yu, yang mengenakan gaun seharga tidak lebih dari 200 yuan, namun mampu menarik perhatian Jia Wenrui dan membuatnya cemburu. Xiao Yu sedikit cemberut ketika dia mendengar apa yang dia katakan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu dia tidak bisa membandingkan dengan orang lain dalam hal uang, dan dia tidak membandingkan. Bulu kecil, bagaimana kamu melihatku? Saat ini, Jia Wenrui berganti pakaian baru, mendatangi tubuh Xiao Yu, dan bertanya padanya. Sangat bagus. Xiao Yu mengangguk dengan acuh tak acuh. Wenrui, menurutku lebih baik mengganti bajumu menjadi biru. Kamu bisa melihat bahwa meskipun putih lebih cocok dengan hitam, biru lebih cocok. Jiang Xuang di samping segera mendatangi Jia Wenrui dan melihat sarannya. Tidak perlu, yang ini saja. Jia Wenrui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pada Jiang Xuang, lalu memandang Wang Xian dan berkata, Senior, izinkan aku mengambilkanmu gaun, dan aku akan memberimu satu. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Jia Wenrui yang tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya, terima kasih, tidak perlu. Tidak apa-apa. Jia Wenrui tersenyum, melihat ke arah Xiao Yu di samping, dan berkata, kamu adalah saudara laki-laki Xiao Yu, aku bisa menyenangkanmu, dan gaun beberapa ribu yuan tidak berarti apa-apa bagiku, semoga hubungan kita bisa selangkah lebih dekat, hehe. Kata Jia Wenrui, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia tahu kondisi keluarga Xiao Yu dan Wang Xian, jadi dia sangat percaya diri. Dia pikir dia sangat baik, begitu baik sehingga Xiao Yu, bahkan saudaranya pun tidak bisa menolak. Dan Jia Wenrui tidak menyembunyikan kata-katanya sedikit pun, dan Xiao Yu sedikit mengernyit karena kata-katanya yang buruk. Wang Xian juga mengangkat alisnya, melihat ekspresi Xiao Yu, dan berkata langsung, tidak, adikku tidak menyukai tipemu, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Dia tahu Xiao Yu tidak menyukai Jia Wenrui, tapi dia malu untuk menolak. Wang Xian hanya memberitahunya dan menolak. Wajah Jia Wenrui menjadi kaku ketika mendengar kata-kata Wang Xian, dan dia tenggelam perlahan. Penolakan secara langsung, dan penolakannya secara langsung, yang membuatnya merasa sangat tidak tahu malu. Orang-orang di sekitar juga terkejut sesaat, dan mereka tidak menyangka Wang Xian akan menolaknya begitu saja. Ketika Jiang Xuang mendengar kata-kata Wang Xian, sedikit keterkejutan muncul di matanya, tetapi dia melihat rasa malu Jia Wenrui dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Wenrui, kamu sangat baik, karena dia tidak layak untukmu. Kondisi keluargamu bagus dan tampan, akan banyak gadis yang menyukaimu. Kubilang senior, penolakanmu secara langsung terlalu berlebihan, setidaknya untuk menyelamatkan muka. Seorang anak laki-laki di samping melihat wajah Jia Wenrui tidak senang dan berkata kepada Wang Xian. Itu kebenaran, Wang Xian berkata dengan ringan. Haha, baiklah, aku sudah memikirkannya, Jia Wenrui. Ekspresi Jia Wenrui sedikit malu. Dia menatap Wang Xian dan mencibir, karena senior tidak mengenal orang baik, lupakan saja. Wang Xian tersenyum dan tidak berbicara. Menurutnya, anak muda di depannya masih terlalu kekanak-kanakan. Sombong, naif, berkuasa. Wenrui, kenapa pergi untuk menyenangkan seseorang yang lebih rendah darinya? Apakah kamu masih harus memilih pakaian? Aku akan memilihkan yang tampan untukmu. Jiang Xuang menghiburnya. Tidak. Jia Wenrui menggelengkan kepalanya, dan memandang Jiang Xuang di sebelahnya, belilah pakaianmu, aku akan memberimu gaun. Benarkah, Wenrui,
Kamu baik sekali. Jiang Xuang terkejut dan berkata dengan gembira. Tidak apa-apa, ayo pergi. Jia Wenrui melirik Wang Xian dan Xiao Yu dengan wajah cemberut, dan langsung berjalan ke lantai 3. Jiang Xuang mengikuti dengan gembira, dan anak laki-laki di belakang segera mengikuti. Wang Xian memperhatikan mereka berjalan, memandang Xiao Yu dan Xiaomi di sebelahnya, dan mengangkat bahu, apakah kamu masih bersama mereka? Dengan sedikit kepahitan di wajah Xiaomi, dia memandang Xiao Yu, kita tidak sama dengan mereka, atau kita tidak mengikuti. Ya, Xiao Yu juga mengangguk, dan berkata dengan ragu-ragu. Oke, ayo berangkat, kakakku bilang kami akan menyiapkan hadiah besar untukmu di awal sekolah, ayo berangkat, ayo naik ke atas. Wang Xian memandang mereka dan berkata sambil tersenyum. Hah, atau saudaraku, ayo kembali, ajak kami ke tempat-tempat yang menyenangkan. Xiao Yu menatapnya. Aku akan mengajakmu bermain besok, dan aku akan membelikanmu sesuatu hari ini. Sudut mulut Wang Xian sedikit miring, dan dia berkata kepada Xiao Yu, ikuti saja aku. Saudaraku, apa yang kita lakukan di atas sana? Xiao Yu bertanya dengan curiga. Tentu saja, berbelanja. Wang Xian tersenyum, dan menariknya ke lift. Hah, tidak perlu kak, baju di sini terlalu mahal. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan cepat, berhenti berbicara. Oh, Xiao Yu sedikit cemberut setelah melihat penampilan kakaknya. Di lantai 3 semuanya pakaian wanita, berkumpul banyak merek ternama dunia. Di lantai 3, Wang Xian melihat ke sebuah toko, Prada, yang nama Cinanya adalah Prada. Ada film yang sangat terkenal berjudul The Queen in Prada. Prada adalah barang mewah di antara barang mewah. Eksistensi tingkat atas, ini dia.